Ini nggak bisa dipastikan ya berapa jumlah korban-korban yang terkena radiasi nuklir dan juga MD karena radiasi nuklir. Karena saking banyaknya korban, saking lamanya kejadian itu ya, mengungsinya aja berapa tahun, dari tahun 86 sampai 2000 ya. Halo cuy, balik lagi sama aku Faiz di channel Alinfa. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semoga kalian selalu mendapatkan rezeki yang sangat melimpah setiap harinya cuy. Amin, 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 amin. Di video kali ini aku akan membahas sebuah kota yang mendapatkan julukan sebagai kota hantu dan kota paling berbahaya di dunia. Karena di kota tersebut sudah terpapar radiasi nuklir yang 400 kali lipat lebih besar daripada radiasi pada saat ledakan nuklir di Nagasaki dan Hiroshima, Jepang. Pasti kita semua sudah pernah dengar kan, radiasi nuklir di Jepang itu seberbahaya apa kan? Bahaya banget kan? Nah ini 400 kali lipat lebih besar, yang artinya lebih berbahaya 400 kali lipat. Ini ngeri banget cuy, ngeri banget ya. Yang membuat para warga di sana itu harus mengungsi agar tidak terkena radiasi nuklir itu. Tetapi yang mengungsikan hanya manusia, hewan di sana itu nggak mengungsi. Yang akhirnya hewan-hewan di sana itu terkena atau terdampak radiasi nuklir di tempat itu. Dan hewan di sana itu bermutasi gen menjadi mutan. Mutan, ini menakutkan sekali ya. Gimana sih ceritanya kok bisa kota tersebut menjadi kota yang seperti itu? Akan aku bahas di sini. Jadi kota tersebut bernama kota Chernobyl. Kota tersebut sekarang terletak di Ukraina. Tetapi dulu pada kejadian yang mengerikan itu, kota tersebut berada di bawah naungan Uni Soviet. Di zaman itu pemerintah Uni Soviet itu memiliki proyek yang sangat strategis ya, yaitu PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Seperti yang kita tahu ya, sudah banyak sekali PLTN di zaman yang sudah maju ini. Tetapi di zaman dulu ini adalah proyek yang sangat canggih dan juga sangat strategis. PLTN di Chernobyl itu memiliki 6 reaktor dan 2 reaktor diantaranya itu masih dalam tahap pembangunan. Para teknisi di sana itu ingin PLTN di Chernobyl ini menjadi PLTN yang lebih efisien, PLTN yang lebih canggih dan lebih baik lagi. Mereka terus-menerus melakukan percobaan agar turbin di PLTN tersebut itu dapat memiliki ketahanan yang stabil dan ketahanan yang sangat kuat luar biasa. Mereka ini sudah melakukan percobaan berkali-kali, sampai kabarnya mereka sudah melakukan percobaan selama 4 tahun tetapi tidak menemukan hasil yang mereka inginkan atau tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di tahun 1986 mereka melakukan percobaan lagi, tetapi percobaan kali ini tuh menghiraukan atau tidak memperdulikan keselamatan kerja. Mereka tidak memperdulikan SOP yang seharusnya dilakukan. Dimana pada saat percobaan itu yang seharusnya daya pada reaktor itu minimal 700 MW, di waktu itu hanya 200 MW. Tetapi para teknisi di sana itu tetap percaya diri untuk melanjutkan percobaan tersebut. Hingga akhirnya percobaan tersebut dilakukan dan neraka Chernobyl pun terjadi. Karena rendahnya daya listrik untuk mengalirkan atau memompa air ke dalam reaktor menimbulkan suhu panas yang sangat berlebih. Daya pada reaktor itu melonjak hingga 33.000 MW, yang artinya ini adalah 11 kali lipat lebih tinggi daripada biasanya. Hal ini menyebabkan ledakan yang sangat luar biasa besar cuy. Kabarnya sampai menimbulkan kebakaran selama 7 hari 7 malam.
Ini lama banget cuy, kebakaran 7 hari 7 malam. Gimana besarnya apinya itu ya, asapnya kayak gimana, gelapnya keadaan di saat itu, tertutup asap kan. Ledakan itu juga membuat radiasi nuklir itu menyebar dengan sangat luas di wilayah tersebut ya, di wilayah Chernobyl dan sekitar-sekitarnya. Sampai ya, alat pengukur radiasi nuklir itu nggak sanggup untuk mengukur seberapa banyak radiasi yang sudah menyebar. Saking banyaknya, saking luasnya cuy. 36 jam setelah ledakan itu terjadi, pemerintah Uni Soviet memberlakukan kebijakan zona eksklusif sejauh 10 km dari pusat ledakan. Hal ini bertujuan agar para masyarakat di sana itu tidak terdampak efek radiasi nuklir. Tetapi saking banyaknya radiasi yang sudah menyebar, pemerintah di sana memperluas zona eksklusif menjadi 30 km dan setiap tahunnya zona eksklusif tersebut terus-menerus bertambah luas ya. Kabarnya dari tahun 1986 sampai tahun 2000 sudah ada 350.000 orang yang mengungsi. Yang artinya ini adalah pengungsian terlama di zaman itu. 3 bulan setelah ledakan itu terjadi, sudah dipastikan ada 31 pekerja dan juga pemadam kebakaran yang dinyatakan MD. Ini aku singkat ya, MD, karena aku takut cuy kena dolar kuning. Aku singkat, aku kasih teks di bawah sini ya. Sekitar 4.000 sampai 90.000 orang itu sudah terkena radiasi nuklir dan sebagian besar dari mereka MD. Ini nggak bisa dipastikan ya berapa jumlah korban-korban yang terkena radiasi nuklir dan juga MD karena radiasi nuklir. Karena saking banyaknya korban, saking lamanya kejadian itu ya, mengungsinya aja berapa tahun, dari tahun 86 sampai 2000 ya. Setiap ada lembaga-lembaga atau ilmuwan-ilmuwan yang mau memastikan korban-korbannya ada berapa, itu selalu bertambah setiap tahunnya. Menurut laporan dari BBC, korban yang terkena radiasi nuklir dan juga korban yang MD karena radiasi nuklir itu mencapai kurang lebih 400.000 orang atau 400.000 jiwa. Tapi dari sumber lain mengatakan ada 900.000 orang cuy. Banyak banget ya. Ini nggak bisa dipastikan ya. Sekali lagi ini terus-menerus bertambah di zaman itu. Apa sih efeknya kalau manusia itu terkena radiasi nuklir? Radiasi nuklir itu dapat menyebabkan berbagai macam efek samping yang sangat berbahaya. Bisa merusak organ dalam tubuh dan menyebabkan MD. Organ yang rusak itu bisa organ hati, organ paru, lambung, saraf yang rusak, otaknya rusak, bisa terkena kanker kulit, kanker-kanker yang lain. Pokoknya kalau kena kanker itu bisa langsung stadium 4 dan bisa terkena tumor, leukemia dan juga katarak. Radiasi nuklir itu juga nggak hanya berefek pada manusia, tetapi juga pada hewan dan tumbuhan di sana. Hewan di sana itu sudah bermutasi ya gennya, dan mereka juga banyak yang CCT. Aku singkat lagi ya, aku taruh artinya di bawah ini karena sekali lagi cuy, aku takut kena dolar kuning ya. Aku takut banget cuy kena dolar kuning karena videoku kemarin kena dolar kuning cuy. Aku nggak punya cuan. Hewan-hewan di sana itu banyak yang CCT dan bermutasi gen. Hewan-hewan yang awalnya normal lalu terkena radiasi itu mereka itu menjadi nggak karu-karuan ya. Ada yang kulitnya rusak, ada yang wajahnya nggak simetris, ada yang terkena penyakit kanker dan tumor pada hewan ya. Sampai
Hewan-hewan berbisa di sana seperti ular dan laba-laba bisanya itu menjadi 3 kali lebih mematikan dari biasanya. Kalau kamu nih digigit laba-laba di sana, mungkin kamu bisa menjadi Spider-Man 3.0. Spider-Man yang lebih kuat daripada Spider-Man yang ada di layar bioskop ya, mungkin. Di sana juga ada pohon pinus atau hutan pinus. Nah, biasanya kan pohon pinus itu daunnya kan berwarna hijau. Tetapi karena terkena radiasi nuklir, daun yang awalnya warna hijau itu berubah menjadi merah. Ratusan hektar hutan pinus di sana daunnya merah semua, hingga dijuluki sebagai hutan merah. Tetapi seiring berjalannya waktu, hewan dan tumbuhan di sana itu berangsur-angsur menjadi normal ya. Biasanya hewan-hewan yang lahir itu kan mengalami kondisi yang CCT. Nah, seiring berjalannya waktu, hewan itu lahir dengan keadaan normal ya, meskipun di dalam tubuhnya masih mengandung radiasi, tapi tidak setinggi sebelumnya. Dan pohon-pohon di sana yang awalnya daunnya merah, ketika pohon tersebut mati dan tumbuh pohon baru itu daunnya juga menjadi hijau. Hal ini membuktikan bahwa makhluk hidup itu dapat beradaptasi dan bertahan di tempat yang paling berbahaya sekalipun, yang menyebabkan manusia-manusia atau masyarakat-masyarakat di sana yang melihat fakta itu berbondong-bondong kembali ke kampung halaman mereka, cuy. Mereka merasa radiasi di sana itu sudah hilang dan tempat tersebut sudah layak dihuni. Tapi nyatanya enggak ya. Enggak sama sekali. Perilaku ini tuh dikecam sekali oleh pemerintah di sana. Bahkan sangat tidak disarankan. Bahkan nih dianggap sebagai kegiatan atau perilaku yang ilegal. Ilmuwan-ilmuwan di sana itu mengatakan bahwa kota Chernobyl dan daerah sekitarnya yang terdampak radiasi nuklir itu baru bisa dihuni setelah 20.000 tahun, cuy. Tanggalan Masehi aja masih 2024. Ini baru aman atau baru bisa dihuni itu 20.000 tahun. Ini selama apa? Lama banget, cuy. Lama banget. Kalau sekarang gimana kondisi Chernobyl ya? Banyak sekali kan warga-warga di dunia ini atau masyarakat dunia itu kepo dengan keadaan kota Chernobyl. Apakah bisa dikunjungi? Apakah bisa dilihat? Banyak sekali orang yang ingin melihat secara langsung kota yang dijuluki sebagai kota hantu dan kota paling berbahaya di dunia. Yang akhirnya membuat pemerintah di sana itu memiliki ide membuat sebuah destinasi wisata. Wisata, cuy, wisata. Wisata paling berbahaya di dunia. Biasanya kan kita kalau berwisata kan ke tempat yang paling tenang, paling nyaman, paling senang, paling indah ya. Ini kok malah ke tempat paling berbahaya di dunia. Dan banyak loh wisatawan yang ke sana, banyak banget ya. Kalau kalian ingin ke sana, silahkan. Kalau aku nggak berani ya, aku nggak berani ke sana, cuy. Karena ya buat apa ke tempat paling menakutkan dan paling berbahaya? Lebih baik ke tempat yang paling indah bersama pasangan. Tapi tenang, kalau kalian mau ke sana, kalian akan dijamin kesehatan dan keamanannya. Karena sebelum kalian melakukan destinasi di kota Chernobyl dan sekitarnya, kalian akan dites kesehatan secara menyeluruh. Kalian juga akan diberi APD lengkap dan juga alat pendeteksi radiasi nuklir. Jadi setiap dari kalian itu pasti aman. Kalian juga bisa mengukur sendiri radiasi nuklir di sana sebanyak apa dan kalian bisa menghindarinya. Dan setiap kalian mau pergi kemanapun dan kapanpun, kalian pasti akan selalu didampingi oleh tenaga kesehatan dan tenaga ahli di sana. Karena mereka pasti memastikan keamanan para wisatawan, cuy. Bahkan nih di sana ada hotel untuk menginap para wisatawan ini. Hotel tersebut juga sangat eksklusif ya, karena hanya bisa ditiduri oleh 50 orang wisatawan aja.
Dan prosedur kesehatan di hotel tersebut sangat ketat sekali. Gimana, kalian tertarik untuk berwisata di kota Chernobyl? Sekali lagi aku nggak mau ya, meskipun gratis, karena terlalu beresiko. Oke cuy, terima kasih sudah menonton. Semoga kalian suka dengan videoku kali ini. Jangan lupa subscribe cuy, jangan lupa subscribe. Dengan subscribe kamu dapat mendukung channel ini untuk berkembang lebih baik lagi. Jangan lupa juga like, comment, dan share video ini ke teman-teman kamu. Oke, terima kasih. Bye-bye.